Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua hari ini, gua ingin menceritakan kisah yang sangat memilukan tentang seorang gadis muda ditemukan tidak bernyawa di dalam gubuk. Mirisnya ditemukan fakta jika sebelumnya gadis ini telah dinodai dan akhirnya dia pun dibunuh. Bagaimana kisahnya? Yuk kita simak videonya. Suku Baduy dikenal sebagai salah satu suku asli Indonesia yang menempati ujung barat Pulau Jawa, terkenal karena menjunjung tinggi adat budaya di zaman modern. Kali ini, kasus mengejutkan datang dari salah satu anggota suku tersebut. Derita pilu menimpa seorang gadis Baduy bernama Sarwi berusia 13 tahun. Kasus ini benar-benar merupakan sebuah kejadian luar biasa bagi warga adat pedalaman Banten. Bagaimana tidak, dari zaman nenek moyang mereka dahulu tak pernah ada perempuan Baduy yang dinodai, apalagi dihabisi dengan cara seperti itu. Lokasi gubuk yang dihuni oleh korban berada di tengah-tengah perkebunan dan berjarak 5 km dari pemukiman warga. Lokasi yang hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki atau menggunakan kendaraan roda 2 untuk menembus hutan khas di wilayah Kampung Kaduhelang, Desa Cisemet Raya, Kecamatan Lui Damar, Kabupaten Lebak, Banten Selatan. Di gubuk tersebut, korban tinggal bersama dengan orang tuanya dan kakak laki-lakinya yang bernama Arsyad. Semua berawal pada hari Jumat, tanggal 30 Agustus 2019, sekitar jam 6 pagi. Kedua orang tua korban pergi untuk bekerja. Tinggallah korban bersama dengan kakaknya di dalam gubuk tersebut. Sekitar pada jam 1 siang harinya, Arsyad pergi untuk berburu burung, yang dimana tinggallah sendirian korban di gubuk tersebut. Di saat sudah memasuki jam 15.30 sore harinya, Arsyad pun kembali pulang. Di saat itulah Arsyad dikejutkan ketika mendapati adiknya sudah tidak bernyawa dan bersimbah darah. Kakak korban pun mencari pertolongan dan berlari ke arah kebun, berharap ada petani lainnya. Hingga akhirnya bertemulah dengan seorang yang bernama Syahrudin, warga tetangga kampung. Arsyad diantar oleh Syahrudin mendatangi kantor polisi untuk melaporkan kejadian mengerikan itu. Dengan adanya laporan itu, polisi pun bergegas menuju ke lokasi. Namun, upaya polisi ke lokasi membutuhkan usaha yang sangat berat. Pihak kepolisian pun harus berjalan kaki menempuh waktu kurang lebih 3 jam perjalanan dengan minimnya penerangan menerobos hutan dan perkebunan. Hingga pada akhirnya, polisi baru tiba di sana pada malam harinya, di mana pihak kepolisian pun langsung melakukan olah TKP dengan membawa anjing pelacak dan tim Inafis. Anjing pelacak sempat menelusuri jejak dari pelaku mengarah kemana pelaku itu pergi. Sementara dari hasil pemeriksaan awal polisi pun mendapati ada luka di beberapa bagian tubuh korban. Kuat dugaan jika korban sempat melakukan perlawanan. Selain itu, saat korban ditemukan tanpa celana, ada dugaan korban pun telah dinodai sebelumnya. Guna pemeriksaan lebih lanjut, tubuh gadis muda itu pun segera dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Derajat Prawinegara. Dari hasil pemeriksaan forensik menemukan adanya sayatan pada bagian wajah, leher, pergelangan tangan kiri dan kanan, serta kakinya. Tidak hanya itu saja, tim forensik menemukan adanya cairan yang bersumber dari pria. Dengan kata lain, kasus ini merupakan kasus ruda paksa dan pembunuhan. Pihak kepolisian pun segera menggali informasi dari para saksi dan total 5 saksi yang telah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Pihak kepolisian pun kembali melakukan olah TKP pada keesokan harinya di saat kondisi sudah terang, dan kembali menemukan fakta jika selain dinodai dan dibunuh, korban pun telah dirampok oleh pelaku. Terlihat barang berharga milik korban pun seperti anting dan cincin ikut raib.
Tidak hanya itu saja, diduga jika pelaku menggunakan sajam milik ayah korban. Lantaran hanya ditemukan sarungnya saja, tetapi sajam tidak berhasil ditemukan. Selain itu pun, polisi menemukan adanya gelang kayu yang ditemukan di rerumputan dekat gubuk tersebut, yang diduga jika gelang itu milik pelaku. Tidak hanya itu saja, polisi pun menemukan sebuah foto pria di dalam ponsel milik korban. Polisi pun terus bekerja memecahkan teka-teki kasus ini. Berdasarkan penelusuran anjing pelacak, jika pelaku telah melarikan diri ke arah hutan. Pada kasus ini, pihak kepolisian pun sangat kesulitan untuk bisa mengungkap kasus dengan cepat, lantaran minimnya saksi dan petunjuk. Kasus ini pun membuat para tokoh Baduy dan masyarakat sekitar meminta pihak kepolisian untuk mengusut tuntas dan menangkap pelaku yang tega melakukan perbuatan yang tidak berperi kemanusiaan. Meski penyelidikan polisi pun sudah berjalan selama 4 hari, namun pihak kepolisian pun belum mampu untuk mengungkap kasus ini. Namun pihak kepolisian pun terus berupaya untuk bisa memecahkan kasus tersebut. Hingga pada akhirnya, upaya polisi menemukan titik terang ketika polisi berhasil memecahkan antara foto pria di ponsel korban dan gelang kayu yang telah ditemukan. Setelah polisi melakukan penelusuran, pemilik gelang kayu tersebut mengarah kepada satu orang, yakni Apung Muhammad Sapul, berusia 19 tahun. Dan pemilik gelang itu pun sesuai dengan foto yang ada di dalam ponsel korban. Ketika polisi melakukan penggeledahan di rumah pelaku, polisi pun kembali menemukan bukti dengan ditemukan adanya bercak darah pada sepatu pelaku. Dan setelah dilakukan tes, ternyata darah itu milik dari korban. Dari hasil pengembangan polisi diketahui jika pelaku sudah melarikan diri ke Palembang, di mana itu rumah dari keluarganya. Polisi pun segera bergerak dan melakukan penangkapan. Akhirnya polisi berhasil menangkap pelaku Apung. Mulai dari sanalah terungkap jika total pelaku berjumlah 3 orang, sementara 2 orang lainnya ditangkap di Banten, berinisial AR 15 tahun dan MF 19 tahun. Dari hasil interogasi itulah diketahui jika motif kejahatan lantaran ingin menodai korban, yang dimana di dalam pengakuan para pelaku, mereka sudah mengintai korban selama 1 bulan, dan pelaku pun sudah mengetahui jika korban sering sendirian di gubuk tersebut. Ketiga pelaku mulai mengatur rencana hingga siapa yang duluan untuk menodai korban dan membagi tugas pada hari di mana para pelaku datang ke gubuk tersebut. Semua berawal pelaku datang dengan berpura-pura menawarkan akan menjual ponsel kepada korban, namun ditolak oleh korban. Korban sendiri merasa curiga lantaran modus menjual ponsel sudah sering dilakukan oleh para pelaku sebelumnya, di mana pada saat itu korban sempat memfoto salah satu pelaku. Ketika itu, korban pun sedang memotong kayu dan pelaku meminjam sajam kepada korban. Pada saat sajam diberikan kepada pelaku Apung, dari belakang pelaku AR dan MF menarik korban ke dalam gubuk. Ketika akan dinodai, korban pun melawan dan berteriak. Pelaku Apung langsung melayangkan sajam yang mengenai pergelangan tangan dan kiri korban. Meski sudah tidak berdaya dan tergeletak, korban pun masih terus berteriak. Saat itulah Apung menyayat leher korban. Di saat detik-detik akhir kehidupan korban dengan bersimbah darah, di saat itulah ketiga pelaku bergiliran menodai korban. Setelah puas, mereka pun bergegas meninggalkan lokasi hingga akhirnya korban ditemukan oleh sang kakak. Kasus ini digelar di Pengadilan Negeri Rangkas Bitung. Namun hasil vonis kepada pelaku berbeda. Tersangka AR mendapatkan vonis ringan, yakni penjara 7 tahun, lantaran masih berusia di bawah umur. Sementara tersangka MF mendapatkan vonis 15 tahun penjara dikarenakan ikut serta dalam melakukan pelecehan, dan Apung terjerat dengan pasal pembunuhan berencana
340 KUHP dan menjadi otak kejahatan. Dia pun mendapatkan vonis mati. Meski sempat mengajukan banding, tetapi bandingnya ditolak dan tetap mendapatkan vonis mati. Sungguh sangat memilukan apa yang terjadi dan menimpa korban. Sungguh di luar batas dan tidak berperi kemanusiaan. Korban telah berupaya dan berusaha untuk mempertahankan harga dirinya sebagai seorang wanita. Namun apa daya, tenaga seorang wanita tidak mampu melawan 3 orang yang sudah kerasukan setan. Di sini gue ingin sedikit mengkritik tentang vonis yang diberikan kepada para pelaku. Mengapa kedua pelaku lainnya tidak sama dijatuhi vonis mati dengan otak pembunuhan? Toh mereka pun ikut serta dalam melakukan dan merencanakan pelecehan kepada korban. Semoga korban diberikan tempat terbaik kelak di akhirat nanti. Dan keluarga korban pun diberikan ketabahan dan kesabaran menghadapi ujian ini. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini. Dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?